4 orang di antara 5 orang berasal dari penegak hukum. Bahkan kalau kita pakai alat ukurnya lembaga negara, semuanya dari lembaga negara. Dan apa yang kita harapkan dari Johanis Tanak untuk merubah KPK? Johanis Tanak bilang gini, Kur. Kalau saya jadi pimpinan KPK, OTT itu akan saya hapuskan. Jadi kosong omongannya itu. Iya. Kosong omongannya kok disambung dengan riuh rendah tepuk tangan. Hari ini 21 November, Komisi 3 DPR RI baru saja menggelar rapat atau seleksi fit and proper test atau uji kelayakan kepatutan calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Nah, ini baru banget nih tadi kita lihat pengumumannya, dan ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita catat dan soroti gitu ya teman-teman sekalian. Dan yang menarik dan juga lucunya adalah 4 dari 5 pimpinan KPK yang terpilih hari ini, paling tidak dari pengumuman tadi gitu ya, itu berlatar belakang penegak hukum. Nah, hal ini tentu menjadi perhatian serius masyarakat, termasuk juga ICW gitu ya, Kur, karena terakhir kita bilang bahwa tidak boleh ada karpet merah bagi penegak hukum. Jadi semua harus melalui proses yang sama, semua harus melalui penilaian yang sama gitu ya. Nah, kita ulas sedikit di podcast Di Atas Meja edisi respon cepat ini. Waduh. Ngeri kali. Iya kan? Hari ini kan ada pengumuman betul. Dan rasanya ya tentu kita perlu pertanyakan gitu ya bagaimana proses. Tapi sebelum ke sana, yang juga masyarakat juga penting harus ketahui bahwa ICW sebenarnya sudah melakukan tracking terhadap sejumlah calon pimpinan KPK gitu ya. Nah, ada beberapa temuan yang sebenarnya calon-calon atau kandidat yang kemarin kita tracking yang bermasalah itu masih ada yang masuk kan? Iya, betul. Jadi sebenarnya per hari ini Kamis tanggal berapa? 21 November. 21 November DPR baru selesai voting. Oh, voting. Okay. Jadi mereka 3 hari ini menggelar fit and proper test. Dikumpulin tuh 20 orang, 10 orang calon pimpinan, 10 orang calon dewan pengawas. Mereka tanyakan satu-satu tentang visi dan misinya, karena memang supaya penonton tahu juga kenapa harus melalui DPR, karena di dalam Undang-Undang KPK itu alurnya teman-teman, Presiden bentuk pansel, pansel serahkan ke Presiden, saat itu masih Presiden Jokowi, kemudian Presiden Jokowi menyetorkan 10 nama, untuk kemudian DPR memilih 5 nama, 5 nama komisioner, 5 nama Dewan Pengawas. Kemudian ditetapkan, bahkan hari ini juga tidak hanya memilih 5 orang, tapi juga penentuan siapa yang menjadi ketua KPK 5 tahun mendatang, bukan 4 tahun lagi karena masa jabatan KPK sudah 5 tahun teman-teman. Benar tadi kata Biko, 4 orang di antara 5 orang berasal dari penegak hukum. Bahkan kalau kita pakai alat ukurnya lembaga negara, semuanya dari lembaga negara. 5 itu ya? 5-5-nya. Betul. Satu namanya Setio. Setio ini siapa teman-teman? Setio ini adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian. Komisaris Jenderal Bintang 3 polisi. Kemudian yang kedua ada Fitroh. Siapa Fitroh itu? Seorang jaksa, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada Johanis Tanak. Johanis Tanak ini jaksa juga, sebelumnya menjabat sebagai komisioner KPK. Jadi petahana nih orang. Oke, ya. 2 lagi, satu Ibnu Basuki, seorang hakim, berarti dari Mahkamah Agung. Kemudian yang kelima ada Agus Joko Pramono. Dia dulu sebelumnya adalah Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi akan lebih menarik, kita tidak menggunakan tolak ukur penegak hukum, tapi dari lembaga negara. 5-5-nya dari lembaga negara. Oke, pertanyaannya adalah, dan ini juga menjadi kritik buat kita, kemana unsur masyarakat sipil? Iya, berarti masyarakat sipil itu KO. Masyarakat sipil itu kalah. Ada beberapa orang dari masyarakat sipil. Ada Alam Syah Syaragi. Alam ini dulu adalah komisioner ombudsman. Ada Pungki,
mantan komisioner Kompolnas. Kemudian yang ketiga ada Ida Budiati. Ida Budiati ini dulu adalah komisioner Komisi Pemilihan Umum. Tiga-tiganya keok, tiga-tiganya kalah. Maka pertanyaan lebih lanjutnya adalah masuk ke omongan lu di awal tadi. Kita dengan kondisi KPK buruk sekali 5 tahun ke belakang. Tadi juga lu singgung jangan ada perlakuan khusus. Maka pertanyaannya adalah kalau dengan kondisi sekarang, bukankah lebih baik kita memilih orang-orang yang independen? Orang-orang yang tidak punya afiliasi. Kalau karpet merah itu mungkin mereka mudah membuktikan, loh, kita ikut semua prosesnya. Tidak ada yang kita lompati. Maka ininya sasarannya harus kepada pemangku kepentingan. Ada pansel, ada presiden, dan ada komisi 3. Bagaimana perspektif mereka melihat KPK mendatang? Berarti kalau kondisi sekarang, mereka melihat KPK harus benar-benar dipimpin oleh penegak hukum, padahal ada isu konflik kepentingan juga di sana. Dan itu yang kemudian kita beberapa kali soroti ya. Betul. Dan sebenarnya kalau ditarik dari sisi historis gitu ya, kan KPK ini kan didirikan sebagai lembaga yang utama, salah satu tugasnya adalah memberantas korupsi di penegak hukum juga. Nah itu yang kemarin kita khawatirkan ketika dominasi penegak hukum itu besar, lalu kemudian tanpa melihat banyak aspek rekam jejak dan yang lain, karena ada catatan juga dari ICW kan, beberapa yang berlatar belakang penegak hukum itu punya catatan masalah etik gitu. Nah maka benturan kepentingan ini rawan terjadi. Istilah kata memang berani ya, istilahnya kayak jeruk makan jeruk. Itu yang kemudian juga sering kita kritisi kan gitu. Nah yang ini istilah baru ya. Jadi bukan penegak hukum, tapi 5 komisioner KPK berlatar belakang dari lembaga negara. Dari lembaga negara atau pemerintahan seperti itu. Nah ini sebenarnya jadi warna baru. Ini catatan kayaknya pertama kali ya semenjak pimpinan KPK gitu ya. Betul-betul ada 4 orang yang benar-benar berasal dari penegak hukum. Tadi ya, berarti komposisinya 2 jaksa, 1 polisi, 1 hakim. Dan 1 auditor. Auditor lah dia dari BPK dulu kan. Oke. Nah, kalau kita misalkan lihat tadi ya, sampaikan soal benturan kepentingan dan yang lain, dan melihat agaknya ini kita kalau coba membaca bagaimana proses seleksi DPR melakukan fit and proper test, apakah yang dilihat ini jangan-jangan menganggap KPK tadi satu harus dari penegak hukum, yang kedua ya sudah ini bagian dari kekuasaan eksekutif sebagaimana undang-undang, jadi perwakilannya adalah semua dari lembaga negara seperti itu. Iya, kalau ada di undang-undang KPK bahwa komisioner KPK wajib berasal dari penegak hukum, maka kerja-kerja Komisi 3 bagus banget nih. Kalau ada di dalam undang-undang. Masalahnya kan nggak ada. Benar kata lu tadi, KPK itu jadi oase dalam penegakan hukum. KPK itu diharapkan menjadi antitesa dari kejaksaan maupun kepolisian. Maka bukankah lebih baik orang-orang yang tidak punya afiliasi dengan lembaga-lembaga itu? Betul. ICW sebenarnya bukan pada posisi anti. Karena di dalam undang-undang dibolehkan polisi, jaksa, atau siapapun masuk, itu nggak masalah. Boleh. Tapi berangkatlah dari masalah sebenarnya itu apa gitu loh. Jadi kalau sekarang dilihat apakah 5 orang ini akan membawa perubahan bagi KPK mendatang, tentu jawaban kita 1000% tidak. Kita juga melihat komposisi yang ada, rasanya ragu untuk bilang akan ada perbaikan pemberantasan korupsi ke depan. Melihat 5 tahun ke belakang, plus juga proses seleksi dan orang-orang yang terpilih seperti itu. Karena tadi ya, apakah tidak lebih baik memilih calon yang komposisinya itu ada unsur bisa dikatakan dari masyarakat sipil atau di luar lembaga negara. Kenapa? Karena untuk memastikan juga soal aspek independensinya gitu ya. Iya, betul. Apalagi dari sisi penegak hukum nggak semua mundur dari jabatan aktif. Dia merupakan anggota aktif gitu ya dari lembaga penegak hukum itu sendiri kayak gitu kan. Betul, dan itu yang kita dorong sebenarnya. Oke, boleh Setio masuk, Fitroh masuk, Ibnu masuk. Maka mereka berani atau enggak untuk menanggalkan, bukan jabatan, menanggalkan status mereka sebagai anggota kepolisian, anggota
kejaksaan, atau anggota Mahkamah Agung. Maka kalau kita lebih filosofis lagi ya, Bik, apakah mereka dengan menanggalkan itu kita benar-benar percaya? Enggak juga Iya. sebenarnya, tapi setidaknya secara formil administrasi tidak ada potensi benturan kepentingan sebenarnya. Dan apa yang kita harapkan dari Johanis Tanak untuk merubah KPK? Dia punya masalah etik yang Dia kemarin punya lolos. Ya, dia pernah dilaporkan dugaan Dia- pelanggaran kode etik, dia pernah disidangkan terlepas dari apapun keputusannya. Karena kan saat itu kan ICW juga yang Iya. melapor dia ke Dewan Pengawas. Dan selama ini dia sudah diberikan kesempatan selama 2 tahunan, tapi tidak juga menghasilkan perbaikan yang signifikan. Bahkan komentarnya kemarin, apa komentar kemarin di Fit and Proper Test? Ini juga menarik. Kalau saya jadi secara singkat saya bisa artikan Johanis Tanak bilang gini, Kur. Kalau saya jadi pimpinan KPK, OTT itu akan saya hapuskan. Anda bisa bayangkan ya teman-teman ataupun masyarakat semua yang ada di sini ya, Kur ya. Operasi tangkap tangan atau OTT itu kan jadi salah satu senjata utama yang ditakuti oleh para koruptor. Nah, apa jadinya ketika senjata utama itu kemudian digeser? Ini terlepas dari ada catatan atau evaluasi juga dari sisi KPK dalam konteks pengembangan kasus atau case building. Tapi kemudian statement OTT ini kan statement yang kita menduga ini seperti upaya populis. Karena pada saat di ruang sidang itu ditepuk tangan semua, Gur. Iya, betul. Itu jadi ironi kan ketika OTT dihapuskan. Loh, tepuk tangan semua ini. Iya. Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan. Loh. Itu yang kemudian kita khawatir dan justru malah mencurigai gitu ya, apa yang kemudian disampaikan ini malah bertolak belakang dengan upaya pemberantasan korupsi yang diharapkan. Betul, dan ini juga yang bisa menghapus operasi tangkap tangan itu bukan seseorang yang bernama Johanis Tanak. Yang bisa menghapus operasi tangkap tangan itu jumlahnya 9 orang, Bik. Siapa itu? Hakim Mahkamah Konstitusi. Ya. Kenapa? Karena tangkap tangan itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tertangkap tangan itu bukan hanya untuk tindak pidana korupsi. Ya. Semua tindak pidana Ya. bisa dilakukan tangkap tangan. Kan definisinya sesaat setelah melakukan tindak pidana, penegak hukum bisa menangkap, memproses hukum pelaku tersebut. Jadi kosong omongannya itu. Iya. Kosong omongannya kok disambung dengan riuh rendah tepuk tangan. Iya. Kan itu jadi pertanyaan. Yang tepuk tangan itu adalah komisi yang mengurusi isu hukum. Yang seharusnya mereka paham. Kita asumsikan Seharusnya mereka dan paham. tahu apa sebetulnya operasi tangkap tangan itu dan tidak hanya terjadi di KPK itu sendiri. Betul, dan tangkap tangan KPK itu seperti yang lu bilang tadi, efektif. Efektif apa? Efektif menyeret, memproses hukum pejabat-pejabat yang selama ini dikenal tidak mungkin dijangkau dengan tangkap tangan. Contoh misalnya, kasus hakim di Mahkamah Konstitusi, OTT. Kasus DPR banyak betul dilakukan dengan konsep tangkap tangan, dan kok malah itu yang mau dihapus Johanis Tanak. Selama ini tangkap tangan itu menjadi senjata. Dan ini juga, Bik, gue coba selami ya alam pikir dari Komisi 3 itu, kenapa mereka menyambut tepuk tangan. Apa yang mereka sering katakan tentang tangkap tangan? Tangkap tangan KPK itu adalah orkestrasi penegakan hukum. Iya. Tangkap tangan KPK itu membuat gaduh politik di Indonesia. Maka kalau kita mau bantah argumentasi bengkok itu, kita bisa mengatakan, loh, yang buat gaduh itu bukan KPK. Yang buat gaduh itu pelakunya. Iya. Loh, kalau mereka kooperatif, nggak ada nih sorotan yang terlalu besar dalam tangkap tangan. Karena memang ini adalah mekanisme hukum yang biasa. Iya. Bukan, ini juga untuk Pak Johanis Tanak ya. Tangkap tangan itu bukan diatur di dalam peraturan komisioner KPK gitu loh. Kalau diatur di dalam perkom, bisa dia hapus gitu. Ya. Ini ada KUHAP, kalau nggak digunakan, ya berarti KPK menyia-nyiakan
perbuatan yang dimungkinkan oleh aturan. Gitu, Ya, Big. ya. Lu gimana soal itu? Nah, ini juga kalau dibaca lebih lanjut ya statement ya Johannes Tanak ini, dia juga bilang bahwa operasi tangkap tangan itu tidak terencana dan tidak sesuai dengan KUHAP. Si bapak ini bicara seperti halnya dia tidak pernah berada di KPK seperti itu ya. Padahal kan proses operasi tangkap tangan itu disertai tidak kujuk-kujuk orang datang dijebak seperti itu. Tapi kemudian ada proses informasi awal, ada proses penyelidikan Betul, terlebih dahulu dan itu betul. sudah berapa kali diaudit dan ini jadi statement yang dulu ketika sebelum revisi undang-undang KPK disahkan ini menjadi alasan-alasan banyak orang ketika ini OTT segala macam bahaya segala macam. Dan kalau kita membacanya ya kalau misalkan kalian macam yang bicara seperti itu adalah orang-orang yang memang khawatir atau takut dengan operasi tangkap tangan itu. Sama ini sih Kur, kritiknya juga sebenarnya kita harus tujukan ke Komisi 3 DPR yang tadi disampaikan. Ini ketika ada statement operasi tangkap tangan dihapuskan lalu kemudian riuh tepuk tangan, maka pertanyaan yang harusnya dijawab adalah kok bisa wakil rakyat yang katanya merepresentasikan masyarakat gitu ya, suara rakyat, kemudian malah riuh gitu ya, gemuruh gitu ya mendengar ada operasi tangkap tangan. Sementara kondisi yang juga perlu dicatat adalah dulu kalau kita tarik KPK sebelumnya, KPK itu dikenal ditakuti karena memang operasi tangkap tangan yang tajam. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau dilihat dari proses seleksi dan fit and proper test dan lain, agaknya aspek rekam jejak ini tidak terlalu menjadi komponen utama. Bukan tidak dipertimbangkan ya, tapi kemudian tidak banyak menjadi catatan gitu ya. Meskipun kita juga bisa tarik ini dari proses pansel, ada nama-nama yang bermasalah tapi kemudian tetap bisa lolos sampai ke presiden sampai akhirnya ke Komisi 3 seperti itu gitu. Nah, ini yang kemudian kita kalau bicara ke depan sekali lagi melihat komposisi yang ada sekarang ini dengan proses pemilihan capim KPK sampai dengan kandidat yang saat ini sudah terpilih. Ini kita belum bicara Dewan Pengawas loh ya, karena ini adalah periode pertama Dewan Pengawas dipilih melalui mekanisme proses pemilihan capim dan dewas KPK seperti itu ya. Rasanya sulit untuk kita membayangkan akan ada perbaikan yang signifikan dengan melihat komposisi pimpinan KPK yang ada sekarang. Plus ditambah lagi tentu ini menjadi pekerjaan rumah dan juga tantangan bagi KPK apakah benar-benar bisa independen dengan situasi regulasi yang ada lalu kemudian juga pimpinan KPK yang sekarang seperti itu. Iya, dan juga gini, Bik, masyarakat itu selama ini sudah tiba pada satu kesimpulan bahwa problem KPK itu berasal dari kepemimpinan 5 atau 4 komisionernya. Oke. DPR juga tahu soal itu. DPR pernah mempermasalahkan kegaduhan antara pimpinan dan Dewan Pengawas, saling berbalas pantun di media. Ya. Itu sempat disuarakan oleh oleh DPR. Berarti DPR paham bahwa 4 komisioner ini selalu menimbulkan kegaduhan yang tidak begitu penting, tidak begitu mendukung upaya pemberantasan korupsi di KPK. Loh kok malah dipilih lagi yang petahananya? Gitu. Jadi kita beranggapan, apalagi Bik, Pak Tanak itu dulu sempat membuat pernyataan kontroversi juga. Di saat kalau lu ingat dulu kasus yang melibatkan Basarnas. Oke. Ingat betul itu. Ya kan, Pak Tanak itu kan justru menyalahkan pegawai KPK. Minta maaf karena kerja-kerja pegawai KPK. Padahal dia berarti lari dari tanggung jawab. Dia adalah pemimpin tertinggi sebagai komisioner, penanggung jawab lembaga. Dan itu yang jadi permasalahan sekarang dan KPK ke depan, Bik. Kita sedang berada di titik nadir pemberantasan korupsi, namun justru kita disuguhkan dengan solusi yang melenceng dari permasalahan utama, gitu. Ya. Oke, teman-teman, itu respon dan obrolan singkat di podcast edisi respon terkait seleksi capim KPK dan Dewan Pengawas KPK. Kita ketemu lagi di podcast Di Atas Meja. Kenapa Di Atas Meja? Karena tidak ada korupsi dalam obrolan kali ini.